Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu pemburu jodoh yang insya Allah kita semua mengharapkan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah derayan hujan yang turun membasahi bumi, hujan yang deras mudah-mudahan pertanda keberkahan bagi hidup kita, dan kita selayaknya memanfaatkan waktu datangnya hujan sebagai waktu yang intensitas kita dalam berzikir dan berdoa harus semakin sering. Sebab Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu waktu di mana Allah membuka pintu-pintu rahmatnya, Allah jadikan sebagai salah satu waktu dikabulkannya setiap doa, yaitu datangnya hujan atau waktu hujan turun. Maka muslim yang cerdik, dia bukan sekedar berdoa seberapa sering, tapi seberapa cerdas, yaitu memanfaatkan golden moment. Salah satunya adalah datangnya hujan. Maka insya Allah yang tadi saat hujan senantiasa berdoa kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan malam hari ini kita membahas tema yang sebenarnya menyindir kita semua, ya, yaitu hidup nggak melulu soal jodoh. Ya, ini mungkin request dari panitia yang sudah terlalu lelah dari curhatan dari peserta, ya. Ya, hayati lelah, ya. Jadi karena mungkin terlalu banyak curhatan mengenai jodoh ini, mungkin kesimpulannya lu ngomongin jodoh mulu gitu. Nggak ada yang lain. Dan sejatinya materi ini sejatinya mengingatkan kita akan hakikat kehidupan, bahwa materi ini sejatinya meluruskan peran kita di dunia. Dalam hal tauhid kita sejatinya sedang diingatkan, sebab apa yang kita bicarakan dan menjadi porsi bagian dari kehidupan kita menunjukkan isi pikiran dan perasaan kita. Maka ketika dominasi yang kita bicarakan, yang kita rasakan itu jauh dari pembicaraan mengenai Allah dan Rasulnya, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang terkena ancaman di dalam surat At-Taubah ayat 24, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat cemburu kepada hambanya, dan Allah mengurai tentang orang-orang yang sejatinya dalam hidupnya dia lebih mikirin urusan yang terkait dengan urusan duniawinya selain urusan Allah. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah ya Muhammad, ya, Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk menantang orang-orang yang hidupnya salah arah. Apa kata Allah? Allah bilang, katakanlah ya Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, keluarga-keluargamu, harta yang kamu miliki,
ya, tempat tinggal yang kamu tempati, ya, lebih kamu cintai, ya. Tadi sebelumnya perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu tempati lebih engkau cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad, maka tunggu saja Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ayat ini sejatinya adalah ancaman halus. Allah mengancam halus orang-orang yang dalam kehidupannya tanpa memiliki arah yang benar, sehingga hidupnya akhirnya hanya untuk mikirin bagaimana dia untuk mendapatkan cinta dari bapaknya, cinta dari pasangannya, cinta dari anak-anaknya, cinta dari saudaranya, memiliki harta, memiliki rumah, hidup hanya untuk mikirin itu. Sementara urusan yang berkait dengan Allah, berkait dengan Rasul, berkaitan dengan jihad, kita lihat misalnya dia tidak peduli ketika Al-Quran dinistakan, dia nggak peduli ketika umat Islam dirongrong bahkan dibantai, dia nggak peduli dalam urusan yang terkait dengan orang lain Islam, ya, di bumi hanguskan, ya, dengan kalimat yang penting gua nggak ikut-ikutan, yang penting gua nggak kena, yang penting gua masih aman, yang penting gua masih nyaman. Ini orang-orang yang kena ancaman di dalam ayat ini, ya. Apa kalau fatarabbasu, lihat saja Allah datangkan keputusannya. Maka hati-hati ketika kita berbicara tentang jodoh. Sejatinya apakah urusan jodoh ini terkait dengan hal yang benar di dalam agama atau jangan-jangan justru menyimpang? Karena jika benar, perhatikan bahwa urusan menikah ini Rasulullah mengingatkan, ya, poin pentingnya dalam hadis riwayat Baihaqi, di mana Rasul mengatakan, ya, idza tazawwajal abdu fastakmala nisfaddin. Jika seorang hamba dia menikah, maka dia sempurna, ya, dia menyempurnakan setengah agamanya, ya. Dan jangan disalahpahami karena menikah itu menyempurnakan setengah agama berarti menikah lagi sempurna satu agama, ya. Itu setengah aja satu, ya. Berarti kalau satu itu dapat setengah, ya. Berarti yang nikah 4 istrinya agamanya 2, kan enggak? Hadisnya biasa mentok sampai di sini nih. Biasanya hadisnya sampai fastakmala nisfaddin, dia telah fastakmala nisfaddin, dia telah menyempurnakan setengah agama. Bisa sampai sini. Padahal lanjutannya adalah falyattaqillah fin nisfil baqi, maka bertakwalah untuk yang sisanya. Bertakwalah untuk yang sisanya. Apa penjelasan dari hadis ini? Dengan kata lain, ada poin yang kadang-kadang kita lupa pikirkan, yang setengah kita pikirin untuk urusan nikah, tapi yang setengah lagi nggak kita pikirkan kehidupannya, itu falyattaqillah, bertakwa kepada Allah, ya. Dan nikah yang kita pahami akhirnya apa? Hanya untuk urusan memuaskan syahwat, yang tidak ada misi sebagai seorang hamba di dalamnya. Apa misinya? Misinya jelas, sering banget diingatkan para ustadz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, semua makhluk ini, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti dalam konteks menikah pun, maka orang-orang yang selamat dalam urusan tauhidnya, dalam urusan perjodohannya, dia memandang ini dari sisi ibadah, dan itu bukan sekadar omong kosong. Nanti dalam kehidupannya pun akan terasa. Sebab banyak orang-orang yang ngaku nikah ibadah tapi tidak memahami hakikat ibadah. Contohnya apa? Contohnya ba'da nikah, ya, ternyata pasangan yang selama ini dia dipasangkan kepada sebagai jodohnya tidak sempurna yang dibayangkan. Ya, ternyata selama ini dia tertipu, ya. Ya, CV foto yang dikirim itu ternyata pakai 360 itu. Ya, pantas mukanya bersih, Allah mengkilap, ya.
Wah, ternyata ya dia nggak nyangka ya, ternyata ya selama ini posenya pantas, cuman mukanya doang, bagian bawahnya lebarnya. Jadi orang-orang yang seperti ini ketika nikah dia merasa agak tertipu, maka dia akhirnya apa? Saya ceraikan kamu. Akhirnya betapa banyak yang tidak bersabar terhadap apa yang Allah berikan atas kekurangan pasangannya, padahal kan niatnya ibadah. Saya ingatkan ya, ibadah itu ada dua dalam konteks pernikahan ya. Nanti akan kita paham ini, saya dari awal saya sampaikan dulu ya, supaya memahami kau benar ibadah. Kalau senang disyukuri ya, jangan kebalik ya, kalau kita susah disyukurin, syukur kan gitu ya. Yang benar tuh ke orang senang ya, alhamdulillah ya aneh lulus dari kuliah, syukurin lo kan gitu, yang benar tuh. Jadi ini harus kita ubah nih paradigmanya. Jadi kalau ada yang senang, alhamdulillah, syukur lo kan gitu ya, itu benar ya. Kalau senang disyukuri, kalau susah disabari. Nah, kalau orang yang tidak memahami hakikat ibadah, maunya senang doang. Begitu dapat pasangan yang tidak sesuai dengan kriterianya dia, dengan harapannya dia, karena di pembandingnya misalnya dengan sinetron Goblin di mana? Di mana itu? Indosiar ya? Atau saya nggak tahu itu di mana. Waduh, ternyata nggak seperti dia yang bertahan cintanya selama ratusan tahun. Oh, ternyata nggak seperti si ini, nggak seperti ini. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia mengatakan, Mas, sudah sampai di sini saja pernikahan kita. Ya, akhirnya cerai. Berarti apa? Dia tidak memandang hakikat ibadah. Kalau dia benar-benar mencari dari Allah, perhatikan ya. Makanya saya sering mengingatkan sejarah. Nih nanti bab cerai ini memang babnya bukan sekarang bahas, nikah aja belum udah ngomong cerai gitu. Ini Ustadz keterlaluan banget gitu ya. Babnya begini ya, agar kita memahami yang hakikat ibadah itu. Coba siapa yang tahu Nuh istrinya muslim atau kafir? Istrinya Nuh, Nabi Nuh kafir, maka digelari imro'atin Nuh. Pasangan yang tidak ideal di dalam Al-Quran disebut dengan imro'ah ya, mungkin sudah sering berapa kajian saya sampaikan. Nuh istrinya kafir, disebut imro'ah. Lut istrinya tidak kafir tetapi sebutkan fasiqah. Kenapa? Karena dia mendukung LGBT di zamannya. Seorang nabi justru punya istri yang berbuat maksiat, jadi pendukung LGBT, dosa besar, bahkan melakukan hal-hal yang tercela. Sebab istrinya Nuh ini, istrinya Nabi Lut justru memprovokasi warga untuk melecehkan malaikat yang datang ke rumah Lut dalam wujud seorang lelaki tampan. Jadi ada malaikat datang ke rumah Lut dalam wujud lelaki tampan. Kemudian istrinya Lut ini malah ngasih tahu tetangganya yang memang gay. Ya, bukan sekedar kasih tahu tapi dibujuk-bujuk. Lo di rumah gua ada berondong kan gitu. Cobain gitu ya. Jadi ini yang membuat akhirnya ya seorang nabi istrinya jadi pelaku maksiat. Oke, saya sampaikan ya. Istrinya berarti pelaku maksiat. Asia ya, suaminya siapa? Fir'aun. Wanita mukminah bersuamikan musuh Allah yang dilaknat, yang menjadi musuh utama ya bagi Nabi Musa. Ternyata wanita yang bernama Asia ini ya disebut khairun nisa, wanita terbaik. Saya sampaikan sekilas mengenai fakta-fakta ini. Ternyata dari 3 contoh ini tidak pernah kita dapati riwayat menyebutkan Nuh menceraikan istrinya. Padahal nih kalau zaman sekarang bikin malu ya, suami Nabi istri kafir cerai ya, bikin malu suami Nabi istri ternyata ya pendukung LGBT cerai.
Sebagaimana juga Asiyah bikin malu, saya ini beriman pada Allah, punya suami musuh Allah. Ya udah, gugat cerai ke pengadilan tempat. Enggak ada. Apa yang melatar belakangi? Disinilah indahnya mereka memahami ibadah. Mereka memahami ibadah itu yang tadi saya sampaikan, kalau senang disyukuri, kalau susah disabari. Itulah hakikat ibadah. Berarti orang-orang yang selama dia awal-awal hendak menikah, dia memahami itulah ibadah, maka dia akan mendapatkan hal seperti ini. Tidak mudah untuk mengucapkan gugatan cerai atau kalimat cerai. Makanya sering ya, kalau ada yang curhat ke saya itu, Ustadz kalau saya cerai gimana, hukumnya boleh atau tidak? Saya pindahkan babnya, bukan lagi boleh dan tidak boleh, tapi seberapa tangguh, seberapa kuat kamu menghadapi ujian yang namanya kesabaran. Kalau niatnya ibadah, ya jangan-jangan disitulah pintu surganya, sebagaimana Asiyah diberikan istana di surga dengan kesabarannya menikah dengan musuh Allah. Ya. Sementara bisa jadi yang ibu miliki suami itu bukan musuh Allah. Ya, atau juga misalnya seorang suami yang memiliki istri yang seperti itu. Taib ikhwatal iman. Berarti kita dapatkan poin penting di sini, hakikat dari pembicaraan kita kalaupun bab tentang jodoh adalah bab nikah, bab tentang yang nama ibadah. Ya, jadi bukan sekedar mikirin yang namanya terpuaskan syahwatnya, indah ya, dengan hanya memikirkan yang namanya nanti hidup tidak sendirian lagi. Ya, kalau malam-malam tidak suka begadang, ya, karena sudah ada yang nunggu di ranjang kan gitu ya. Karena salah satu ciri jomblo adalah suka begadang, ya. Sebab mau tidur ke tempat tidur siapa yang nungguin kan, nggak ada ya. Nah seperti itu. Jadi dia hanya memandang dari sisi-sisi seperti itu, tapi tidak memandang sisi yang lain. Pertanyaannya adalah mengapa ada orang-orang yang hidupnya ya dia terjebak dalam urusan yang namanya jodoh ini, hanya untuk urusan yang hidupnya temanya hanya sekitar itu. Salah satunya yang pertama, orang-orang yang hidupnya hanya berbicara khususnya tentang jodoh. Yang dikhawatirkan sebenarnya bukan itu. Yang dikhawatirkan dari pembicaraan itu adalah pembicaraan yang batil atau sia-sia, khususnya kalau obrolan-obrolan itu hanya untuk memuaskan syahwat. Ya, di majelis-majelis ilmu ya, ikhwan, ya, kalau bahas tentang akhwat itu bisa lama sekali. Ya, karena kan berbicara tentang jodoh itu sama seperti berbicara tentang jin ya. Sama sifatnya antara ada dan tiada kan itu ya. Jadi lama pembahasannya, muter-muter aja. Sehingga yang terjadi adalah esensi dari Islam itu nggak nampak. Ya, esensi dari Islam nggak nampak karena yang ngomong ini seorang aktivis, tetapi kok pembicaraannya nggak jauh dari aneh nikah nih si ukhti ini cirinya begini. Seandainya Raisa tarbiyah kan itu ya. Wah, dia pakai hijab, masya Allah. Jadi hanya itu aja pembicaraannya. Si ikhwan, si akhwat juga begitu. Setiap hari juga ngomongin bugot ya, bujang berjenggot kan gitu ya. Hampir pembicaraannya seputar itu saja. Maka lisan yang keluar itu hati-hati, bisa jadi justru hanya memuaskan syahwat. Makanya kenapa Ahnaf bin Qais dalam kitab Syiar Alam An-Nubala dia tegas tuh sama muridnya. Dia bilang muridnya, jannibu majalisina min dzikrin nisa wa ta'am. Ya, jauhilah majelis kita ini. Jadi dia tuh punya majelis karena seorang tabi'in. Jauhilah majelis kita dari pembicaraan tentang perempuan dan pembicaraan tentang makanan. Itu paling benci ya. Ya, liko tapi bahasnya wisata kuliner mulu tuh. Ya, wah enak loh bebek goreng di situ. Wah, ente nggak tahu aja tuh baksonya Bang Kumis. Kalau kumis sampai jatuh mantep kan katanya. Obrolannya seputar bakso, seputar bebek itu. Atau kalau nggak itu ya urusan syahwat. Makanya manusia yang hidupnya telah terjebak dalam jebakan setan ketika pembicaraannya kata Ahnaf yaitu sekitar perut dan di bawah perut.
Perut berarti berkaitan makan, obrolannya makan aja. Doa perut itu syahwat. Tanpa sadar ngomongin ukhti ini ya. Dan itu kadang-kadang saya mengingatkan ya. Kadang-kadang ikhwan ya, udahlah jomblo, bahas poligami kan gak etis. Satu aja nggak dapat ya, udah mau langsung dapat 2, 3 kan nggak mungkin. Si bilang, Ustadz ya ada jomblo nanya, Ustadz emang kalau syarat utama bisa poligami apakah harus adil Ustadz? Bagaimana definisi adil? Saya bilang bukan, syarat utama poligami itu udah nikah. Sebab seadil-adilnya jomblo nggak bisa poligami. Saya bilang jomblo, coba aja jomblo adil emang bisa poligami? Ya nggak bisa. Saya bilang syarat pertamanya bukan adil, udah nikah, namanya poligami tadat begitu. Nah oke. Ini menjadi hal yang harus menjadi hal yang mungkin kita renungkan. Porsi pembicaraan tentang ini, kenapa? Karena urusan yang berkaitan dengan syahwat, yaitu perut dan lebar perut ini, itu adalah jebakan dari syaitan agar manusia sibuk hanya untuk urusan yang sekitar itu saja. Makanya kenapa kalau kita berbicara tentang urusan yang masalah berkaitan dengan pernikahan ini, nanti kita akan dapatkan jawabannya hanya orang-orang yang punya visi jauh ke depan, yang hidupnya dia akan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga pembahasan tentang nikah pun itu pembahasan yang sebagaimana dia membahas tentang bab ibadah yang lain. Makanya jangan heran ulama-ulama di zaman dahulu memandang nikah bukan seheboh kita ya. Bagi mereka jomblo itu bukan aib, makanya mereka punya ya gelar ya al ulama uzab, ulama-ulama jomblo itu banyak. Mereka ulama tetapi tidak menikah, bukan karena membenci pernikahan, tetapi mereka telah menjadikan hidup mereka benar dalam memahami hakikat ibadah ya. Kenapa? Karena ketika misalnya Ibnu Taimiyah ditanya ya, karena salah satu ulama yang terkenal tidak menikah bukan berarti membenci sunnah ya, tetapi memang dia belum mendapatkan jodoh saking sibuknya dalam dakwah. Pernah ditanya ya, dia ditanya, kenapa, apakah engkau tidak ingin menikah wahai syekh? Jawaban beliau itu sungguh menarik. Apa kata beliau? Kesibukanku dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu menyerap ya syahwat yang ya, syahwatku terhadap urusan nikah. Jadi dia sibuk sehingga urusan yang berkaitan itu bukan menjadi pembicaraan. Isi kepalanya itu sungguh-sungguh diisi dengan yang namanya ilmu. Makanya memang nanti ada urusannya. Apa yang masuk ke kepala kita, baca-bacaan kita mempengaruhi juga arah langkah kita memandang urusan kehidupan. Jika isi kepala seminar-seminar, buku-buku bacaan tuh seputar malam pertama, bagaimana punya pasangan, jodoh sebagainya ya, bagaimana nanti ya bisa bergandengan tangan suami menghalalkan itu, maka yang lain itu maka mudah sekali kita tersentuh ya, bahkan hal-hal yang lain gak dianggap penting ya. Makanya ulama-ulama terdahulu dalam urusan syahwat saja sampai polos sekali. Pernah dengar kisahnya ya, Imam An-Nawawi ya, jelaskan oleh Imam Az-Zahabi bahwa beliau pernah waktu berumur 19 tahun itu ditugaskan menghafal sebuah kitab, nama kitabnya At-Tanbih, kitab fikih klasik ya, berisi tentang beberapa panduan dan peringatan-peringatan terkait dengan fikih-fikih standar. Yang menarik adalah zaman dahulu ulama-ulama terbiasa menghafal kitab, bukan memahami. Jadi kitab itu dihafal. Jadi kalau Quran dan hadis dihafal itu udah biasa bagi mereka. Ya, jadi bagi mereka Quran hadis itu udah biasa dihafalkan. Hafalan mereka tentang hadis itu jangan bukan sedikit, ratusan ribu bahkan jutaan hadis. Makanya karena hadis aja udah mereka hafal, ada lagi pekerjaan mereka ngafalin kitab. Jadi sebelum memahami, menghafalkan kitab. Yang menarik jelaskan bagaimana Imam Nawawi ketika membahas tentang bab mandi junub di umur 19 tahun sampai di permasalahan fikih tentang syarat mandi junub, ketemulah dia dengan kalimat yang dinukil dalam kitab At-Tanbih tersebut oleh al-muallifnya. Apa isinya?
idza dakhala hasyafa lil farji fawajaba li ghusli. Itu kalimatnya. Jika masuk atau bertemunya hasyafah dengan farji, maka diwajibkan bagi orang tersebut mandi, ya. Saat dia membaca kitab ini, dan ini perhatikan isi kepalanya Imam An-Nawawi, dia bingung maksudnya apa nih. Seseorang tuh bisa mandi itu apa? Dakhala hasafil farji ini maksudnya apa? Dia nggak ngerti, maka dia membuat kesimpulan sendiri. Menurut dia, setelah dicari-cari dari sisi makna, dari sisi bahasa, oh ini maksudnya jika perut keroncongan dan berbunyi, maka wajib baginya mandi. Maka hampir setiap pagi, setiap dia bangun tidur, perutnya keroncongan, kriuk-kriuk, mandi junub. Besoknya perut kriuk-kriuk, mandi junub. Sampai kawannya bertanya, ente ngapain setiap ini? Gitu ya. Saya baca kitab dan menghafal kitab tersebut. Bunyinya begini-begini. Nah, temennya bilang, ente nggak tahu artinya? Enggak. Maka dijelaskan dulu apa itu hasyafah. Kalau kita belajar fikih, hasyafah itu kemaluan laki-laki, farji kemaluan perempuan. Hasyafah bertemu dengan farji atau kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan, itu diwajibkan atasnya mandi. Maka apa kata Imam An-Nawawi kalau bahasa kita? O-nya dia menunjukkan bahwa sampai urusan yang berkait istilah untuk nama kemaluan aja nggak ngerti. Paham nggak? Sampai dia nggak tahu apa itu hasyafah, sampai nggak tahu apa itu farji. Kenapa? Karena isi kepalanya itu isinya pertama tauhid, tentang syirik, ya, al-jannah, surga, neraka, isinya tentang bagaimana tahajud tiap malam. Itu aja isi kepalanya tuh. Sampai nggak tahu apa itu. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa urusan menikah beliau memposisikannya sama seperti ibadah yang lain. Maka kalau dasarnya ibadah, porsinya itu pun dibagi-bagi. Maka coba isi kepala kita itu menunjukkan sejauh mana. Jadi kalau memang selama ini urusan, ya, baru poster ada julisan jodoh langsung nggak usah ditanya pembicaranya siapa, mau Ustadz Benri, Ustadz siapa pokoknya, ya mau Abu Janda atau siapa, bodoh gua datang dah, pokoknya babnya jodoh, ya. Tuh, jodoh menurut tafsir Al-Maidah 51 kan nggak nyambung, tapi datang tuh, ya, walaupun kok tafsir Al-Maidah 51 tapi ada bahas jodoh, datang juga. Pokoknya gimana supaya seminar ramai jodoh, ini isi kepala nih. Makanya kalau saya nggak tahu, kalau sebuah tablik akbar rame, udah bahas pertama jodoh dulu aja. Ya, ekonomi Islam kan setiap seminarnya sepi. Ya, ya, maka bahas ekonomi Islam dalam pernikahan rame. Coba ini, nah. Salah siapa? Pertama, mungkin evaluasi buat saya dan para asatid. Jangan-jangan yang disampaikan selama ini memang lupa tahapan marotibnya, sehingga lebih banyak memotivasi orang untuk urusan penghalalan syahwatnya, tapi lupa hakikat dari yang namanya ibadah yang diajarkan kepada jamaahnya. Ini evaluasi buat kami, ya, agar harus diluruskan. Berarti apa? Agar orang-orang yang tidak mendapatkan jatah haknya, takdirnya, jodoh, rizki dan sebagainya sama dengan yang kan tidak sama. Ada yang lebih dulu nikah, ada yang mungkin belakangan, ada yang maaf ya sampai akhir hayatnya Allah belum temukan dia dengan jodohnya. Ternyata Allah jadikan jodohnya itu di surga. Sesuatu yang berkaitan dengan takdir seseorang yang tidak bisa dipungkiri. Ada orang yang meninggal di umur 5 tahun sehingga belum sempat nikah, tapi nanti ada jodohnya lagi di surga. Nah, hal seperti ini harus kita lihat dalam bingkai namanya apa? Ibadah. Ya, bingkainya apa? Ibadah. Sehingga kalau dia memahami ibadah, dia tidak fokus kepada urusan yang terkait dengan hal tersebut. Visinya jelas. Visinya adalah menjadi hamba Allah. Sehingga kalau visinya jelas, dia menjadikan hari-harinya dengan ibadah. Sama, berarti hadis yang tadi dipahami gini, jika seorang hamba menikah, dia menyempurnakan setengah agama, maka
sempurnakanlah setengah yang lain. Kalau engkau belum mampu menikah, maka jangan abaikan yang lain. Falatakillahnya itu takwa apa nih? Apa yang bisa kita lakukan di dalam proses penantian pernikahan ini? Ibadah apa yang bisa saya lakukan yang membuat saya terus menjadi hamba Allah? Sibukkan diri dengan bagaimana hampir di setiap kesempatan untuk ibadah. Inilah orang-orang yang sukses menjalani kehidupan. Anak muda yang sukses dia tahu, ya, faidza faragta fansab, jika kosong waktunya dia beralih ke amalan lain. Tidak pernah dia biarkan sedetik itu untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi pertama kali apa? Luruskan visi hidupnya. Luruskan, berarti kalau visi hidup berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu jangan-jangan jika jauh dari yang berkaitan dengan urusan Allah, maka itulah penyebab bisa jadi, ya, kita jangan-jangan dijauhkan dari cintanya. Makanya saya ingatkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, salah satu, ya, sahabat yang utama, beliau sampai membuat fatwa yang mengingatkan anaknya. Mungkin pernah dengar kisah anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar yang dinikahkan dengan seorang janda cantik nama Atikah binti Zaid. Atikah wanita yang dikenal track recordnya sebagai wanita yang membuat suaminya syahid di jalan Allah. Jadi sudah 3 kali menikah, suaminya 3-tiganya meninggal syahid. Kalau di zaman sekarang mungkin dianggap janda sial. Hampir tiap suami meninggal mati, rugi amat gue nikah dia. Beda, justru Abu Bakar memandang nih dahsyat nih, seorang wanita yang suaminya itu syahid semuanya, berarti aku pengen anakku yang keempat. Maka yang namanya Abdurrahman ditantang, nikahilah Atikah. Selain juga cantik, dia punya sesuatu yang membuat suaminya itu punya motivasi untuk jihad. Sampai ketika anaknya bilang, kalau kau nggak mau, papa nikahin. Sampai begitu, akhirnya dinikahin. Tujuannya apa? Pernikahan mereka oleh Abu Bakar sebagai sarana, ada yang lebih penting dari urusan engkau berasik mesra dan urusan syahwatmu, bahwa engkau didorong mencapai puncak dari amal, yaitu namanya dakwah, yaitu jihad. Jadi kan gitu, menikahnya itu memang niatnya ibadah. Makanya kalau niatnya nikah itu ibadah, cari peluang bahwa nikah itu bukan sembarangan nyari yang cakep, ya, itu bonus, ya. Tapi yang paling dipikirkan, adakah manfaat dari pernikahan ini untuk agama saya dan agama dia, ya. Sebagaimana kita tahu Rasulullah menikahi seorang wanita, ya, itu seperti Saudah binti Zam'ah, itu dalam rangka apa? Untuk ibadah. Makanya secara, maaf ya, kalau secara pribadi fisik nggak selevel, kan nggak sekufu Rasulullah. Ada juga menyatakan Saudah, wanita yang janda beranak 5, umur 55 tahun, gembrot hitam, ya, dan polos, ya, bahkan sampai disebutkan, ya, kalau sholat itu saking polosnya dia. Ini saya sampaikan ini untuk memahami bahwa istri-istri Rasulullah itu unik-unik. Bahkan ada sebuah sebuah kitab yang tulis oleh salah seorang ulama menyebutkan istri-istri Rasulullah itu mewakili tipikal wanita di muka bumi ini. Semuanya ada di istri Rasulullah. Salah satunya Saudah ini, polos sekali dia. Dia kalau sholat, dia selalu menutup hidungnya. Kenapa? Khawatir darahnya ngocor. Sampai kata Rasulullah, kok bisa berpikir gitu? Iya kan, darah itu mengalir terus, ya, kalau lubangnya kebuka ntar ngocor kan gitu. Kan polos kan? Polos sekali dia, sampai ditutup gitu. Sampai Rasulullah pernah mengatakan kepada istri-istrinya, khairukunna man ta'alat yadiha, sebaik-baik kamu yang paling panjang tangannya. Sebaik-baik kamu, wahai istriku, yang paling panjang tangannya. Maka Saudah memahami, wah, paling panjang tangan paling baik. Maka hampir tiap hari dia mengangkutkan tangannya di atas kayu di dekat rumahnya, disangkutin, mudah-mudahan panjang 2 cm 3 cm gitu, ya. Suatu hari Rasul mengatakan, "Mana taf'alin, kamu ngapain?" Maka aku ingat hadis yang kau sampaikan, duhai suamiku, bahwa yang paling baik itu panjang tangannya. Di situ Rasul meluruskan, maksudnya yang paling banyak memberi, paling cepat pemberiannya. Yang dimaksud ini salah satunya adalah yang digelari Ummul Masakin, yaitu Zainab binti Khuzaimah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana Rasulullah menikahinya.
Kenapa alasannya? Dan disitulah kita akan memahami, kalau dibahas panjang, karena Rasulullah ingin mendapatkan dari pernikahan tersebut kebaikan, pelajaran bahwa menyelamatkan janda tanpa urusan berkaitan dengan syahwat, termasuk agar anak-anak Rasulullah yang setelah ditinggal mati oleh istrinya Khadijah, ada juga yang mengasuhnya, seorang wanita yang sudah berpengalaman memiliki anak. Jadi ibadah, itulah hakikatnya. Nah, kalau kita punya visi yang ibadah, maka pernikahan pun bukan tertuju kepada kriteria syahwat, hanya mikirin kriteria syahwat, ya harus hidung mancung, mata biru, tinggi 170 cm, lulusan FISIP UI, pakai kacamata, udah ngincer itu. Ya, udah ngincer ya. Sama ada yang datang ke saya, Ustadz boleh dibantu nggak anak ta'arufan Ustadz? Boleh, silakan. Ya emang tipikal ahwat ini, kalau bisa Ustadz ya, kalau bisa anak Rizka angkatan baru ya, tingginya 165 ya, pakai jilbab oranye. Wah itu siapa kan, udah bisa nebak tuh. Niatnya kan awal bagus, tapi menjurus satu orang ini kan berarti ngincar aja. Salah nggak Ustadz? Nggak salah sih, boleh aja, tapi saya ingin membangunkan kita dari paradigma pernikahan agar punya sesuatu yang lebih. Ya, walaupun ya standar manusiawinya boleh cantik ya. Di sini mungkin ada yang tahu ya, saya sendiri menikahi janda, istri saya janda beranak satu. Ya, saya nikahi. Ya, lebih tua dari saya, dan ya memang sejak awal selain ketertarikan juga berpikir jangan hanya berpikirnya sederhana ya, aku bukan mengharapkan sesuatu darimu, tapi apa yang bisa aku berikan juga untuk pasanganku. Itu yang namanya ibadah. Berarti kita masing-masing bukan berpikir aku ingin mendapatkan sesuatu dari dia apa bukan, tapi kira-kira aku bisa menyenangkan. Kan ingat, ahabul a'mal illallah, amalan yang paling utama sisi Allah adalah tudkhilu sururu fi qalbi muslim, memberikan kesenangan kepada hati seorang muslim. Salah satu amalan cintai gitu. Maka Rasulullah itu pernah menikahi Ummu Salamah dengan cara yang unik. Ummu Salamah kita tahu ya, sudah menikah dengan sebelumnya Abu Salamah ya. Mereka menikah ternyata sukunya nggak merestui ya, sukunya menahan ya, Ummu Salamah nggak boleh keluar dari kampungnya, Abu Salamah terpisah. Wah, sampai tersiksa sekali, perasaan setahun itu benar-benar nggak bisa ketemu suaminya, sampai akhirnya diizinkan oleh sukunya mereka untuk akhirnya menikah menyatu. Begitu dia menikah ternyata dapat panggilan jihad, baru aja seminggu jihad, dan ternyata Abu Salamah syahid. Ketika syahid itulah bayangkan Ummu Salamah langsung nangis sekesungguhan, naluriah seorang wanita, sedih sekali. Udah setahun pas nikah dilarang ini sama sukunya dia, keluarga dia, sekalinya nikah seminggu syahid, nangis. Disebutkan bahwa dia nangis dari pagi sampai sore, nggak bisa nahan air mata, nangis kepada suamiku. Nah, Rasulullah, semua sahabat ya berusaha untuk melamarnya, mulai dari Abu Bakar melamar ditolak, Umar tolak. Ya begitu Rasulullah datang ngeliat dia nangis, kenapa mau nangis? Ini Rasul ketika dia sebutkan nangis, Rasulullah katakan, kalau saya melamarmu jadi istriku gimana? Langsung ya mau lah kan, langsung dia langsung nikah. Yang lain ditolak, Rasulullah enggak, rugi amat juga gitu ya. Ketika Rasulullah menikah dia, salah satu alasan apa? Karena ngeliat dia nangis doang. Oh nangis nih, udahlah menggembirakan hatinya gitu ya. Udah, kenapa nangis? Belum nikah, ya udah gue nikahin. Beres. Masya Allah. Jadi Ahmad punya trik baru sini. Oh, gitu gue sering nangis gitu. Kalau aja Ustadz Bendi lewat mau nikah gitu, saya kasih 1000-an dan beli nasi uduk. Tentu di sinilah memahaminya adalah itu yang disebut ibadah. Oke ya, pertama pahami dulu, berarti orientasi hidup itu memanfaatkan setiap momen. Makanya setiap muslim itu dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah dalam rangka beribadah.
Pernah dengar kisah seorang daiyah umur 24 tahun, ya, dai Hidayatullah kalau tidak salah, saya baca di sebuah majalah, menikahi kepala suku di Papua yang umurnya 60 atau 70 tahun. Dia minta dijadikan istri keempatnya. Bayangkan suaminya umur 60 dia, tapi dia lakukan ini secara fisik, ya Allah, ya. Umur 60 Papua, ya. Dia mikir dia seorang wanita, langsung mikir. Tapi dia mikir dengan menikahi kepala sukunya, dia akan bisa membuat kepala sukunya masuk Islam, dan dari situ nanti anak buahnya itu 1.500 3.000 akan masuk Islam. Betapa besar pahalanya dia. Tuh strategi, wow, nikahi. Maka Rasulullah juga mengajarkan gitu. Jadi punya visi jauh, ibadah. Tuh, kalau visinya, makanya kalau yang visinya bukan ibadah, cuman mikirin yang penting adalah, yang penting gua ya terpuaskan syahwat, sehingga standar-standar yang berkaitan dengan ibadah tidak. Boleh nggak Ustadz kalau misalnya kita nikahi yang memang agamanya nggak baik seperti kita? Ya bisa aja kalau kita ingin membimbingnya, dan kalau kita ingin membimbing berarti sabar. Boleh aja kalau misalnya ternyata dia mu'alaf, ya, kayak misalnya anak Ustadz Arifin Ilham kan mu'alaf, dinikahi ya dia dalam rangka untuk ibadah, dibimbing, boleh saja. Tapi kalau dia ibadah, dan itu hanya Allah yang tahu niat kita, hanya Allah yang tahu. Jadi memang ini kejujuran hati kita, ya, kejujuran hati kita, ya. Berarti kalau niatnya ibadah, saat dia mendapatkan peluang untuk ini poinnya ibadah, ya udah. Ini yang pertama harus dipahami. Ini yang pertama harus dipahami. Ya, makanya kalau ibadah dia nggak akan disibukkan dengan itu saja, tidak menyita perhatian dia. Saya selalu mengibaratkan nikah itu kayak makan berbuka puasa. Akan datang waktunya, dan kalau sudah datang waktunya nikmati. Tapi habis itu jangan lupa ada sholat taraweh. Habis itu jangan lupa ada ibadah yang lain. Nah, ada orang-orang yang belum datang berbuka puasa udah ngomongin, ya, jadwal buka jam 6 maghrib, dia dari jam 5 pagi, dari habis sahur udah ngomongin terbuka menunya apa nih. Dari jam 9 udah ngomongin lagi, itu kayaknya enak nih ke es kelapa nih. Jam 10 mikirin gorengan. Pertama, saya ingin kita mengandai-andai, kalau ada orang berpuasa dari pagi dan ngomongin masalah berbuka, kira-kira siapa itu? Bocah. Hanya anak-anak begitu, dari jam 9 nanya, umi nanti aku sirup ya, bocah. Makanya orang-orang yang dia sendiri belum didatangkan kapan waktunya, dari awal udah banyakin ngomongnya, saya hanya katakan kamu belum pemuda tapi masih bocah. Karena pemuda dia adalah yang hidupnya tidak tersita dalam urusan yang namanya pernikahan, karena dia tahu nikah seperti jadwal jam berbuka akan datang masanya. Berarti bagaimana, ada nggak orang berbuka yang produktif? Apa dia saat berbuka dia sibuk, saat berpuasa dia sibuk, sehingga tahu-tahu azan berkumandang Allah, udah ada azan aja langsung dia cuman takjil selesai, habis itu apa? Dia dakwah lagi. Ini tapi kita lihat ada orang yang hampir dari pagi mikirin jadwal buka, habis buka nggak sholat taraweh. Tahu? Mudah-mudahan memahami pengandaian ini. Berarti siapa orang yang biasa menanyakan jadwal buka? Bocah. Yang kedua adalah orang-orang yang memang tidak punya kesibukan. Maka yang kedua, kalau yang pertama berkaitan dengan visi yang harus perbaiki untuk lisan ibadah, maka orang yang akan memahami masalah jodoh ini dengan paripurna adalah yang dia punya kesibukan. Itu solusinya. Kesibukan dalam amal. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, dan ini visi seorang anak muda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah astagfirullahaladzim, gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
falyanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ya. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan perhatikan apa yang kamu lakukan besok. Apa yang kamu lakukan esok. Ya. Apa yang kamu lakukan esok. Bertakwa kepada Allah sehingga Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perhatikan. Apa yang kamu lakukan esok. Ini hanya orang bertakwa, hanya orang-orang beriman. Dia mikirin apa. Itulah kenapa orang-orang beriman punya pandangan jauh ke depan, yang dia punya jelas apa yang dituju, sehingga dia akan memanage. Disitulah akhirnya ada beberapa ulama yang dia punya komitmen dalam urusan yang berkaitan dengan pernikahan, tapi dia juga berkaitan dengan urusan yang lainnya, itu lebih komitmen. Jangan heran Imam Ahmad itu menikah itu di umur 40 tahun. Dari sejak awal dia bilang saya menikah umur lama, bukan apa-apa, karena dia berjanji dalam diri dia, dan itu bagian dari bagaimana manajemen dakwah dalam diri dia, manajemen ibadah dalam diri dia. Manajemen ibadah berarti dia mengatur umur-umur dia untuk ibadah. Apa dia bilang? Saya hanya akan menikah kalau sudah hafal Quran dan hafal 1 juta hadis. Saya baru akan menikah kalau hafal Quran, hafal 1 juta hadis. Dan itu dibuktikan oleh Imam Ahmad dengan sungguh-sungguh. Kalau sekarang ada anak muda, saya akan menikah kalau hafal Quran dan hafal 1 juta hadis. Ngafalin Quran kagak, ngafalin hadis kagak nikah tuh orang. Ya, artinya apa? Hidupnya apa? Kok yang tengah nikah juga? Karena aneh akan baru nikah kalau hafal Quran, hafal. Sekarang udah berapa? Belum, baru niat. Ya nggak bisa. Kalau Imam Ahmad komitmen, makanya ketika hafal 1 juta hadis dia langsung nikah. Itu disebut berpindah dari amal satu ke amal yang lain. Makanya ingat, orang-orang yang di hidupnya ya tidak sibuk, maka dia akan terikat syahwatnya, terikat dirinya lawan dalam penjara setan, itu dalam urusan berkaitan jodoh. Ya, pembicaraan tentang lawan jenis terus. Lawan jenis walaupun bungkusnya mungkin agak-agak islami ya, ngomongnya dimulai dengan afwan ukhti, afwan, kan enggak itu ya, anti kenal enggak ini Reza itu masya Allah ukhti, hafalannya sudah juz 30, masya Allah, anak kagum. Nah ini kan dibungkus dengan anak ukhti afwan gitu tuh, seandainya dia jadi suami anak, masya Allah ya, begitu indahnya hidup anak, bisa jalan berdua malam tahajud berdua, dia yang imamin ya kan gitu. Terus ditanya, padahal hari-harinya dia malam gak tahajudan ya. Kadang-kadang kita mengharapkan nanti bayangan indah bersama dengan dia, tapi sehari-hari sendiri nggak pernah, itu nggak bisa, nggak pernah tahajudan, tiba-tiba dari tahajudan kita akan kesel. Perhatikan ini, saya selalu ingatkan gitu. Sama kayak kemarin waktu saya ngisi ya, mungkin antum udah pada kenal, saya ngisi seminar ya, disandingkan tuh beberapa hari itu dengan yang terkenal tuh dari anak teknik ITB itu, arsitek Muhammad Asballah. Suaranya kan bagus sekali, bacaan Qurannya bagus ya, arsitek gaul, anak ITB kan gitu ya, bukan Institut Tambal Ban ya, ini Institut Teknologi Bandung. Wah bagus gitu ya, masya Allah, menyita perhatian ya. Dan gitu banyak akhwat-akhwat yang akhirnya bahas di ya, kayak Fatih Serifagi gitu juga, waktu datang histeria yang tidak menunjukkan kualitas diri ya, walaupun ya histerianya kecenderungannya sama orang soleh iya, tapi begitu di Facebook ya Fatih datang nggak kuku, ya Allah. Nah ini juga harus jadi renungan ya, jadi renungan. Berarti apa? Kadang-kadang bungkusnya doang kita islami, bungkusnya, tapi isinya enggak. Ikhwan juga gitu, liko pembahasannya itu aja, enggak ada liko pembahasan akhi. Gimana ya caranya kita mendukung nih ustadz-ustadz yang sekarang dikriminalisasi nih? Gimana ya? Antum mendingan daftar tuh anggota Cyber Muslim, kan bagus. Dari muda udah mikirin tuh amal terkecilnya apa yang kontribusi. Iya ya, ana sayang banget punya akun sosmed follower banyak nggak dimanfaatin, kan gitu. Jadi hal yang elegan menunjukkan bahwa masa muda dia punya kontribusi sejak awal
Ya, jadi bukan yang isinya justru hal-hal yang kadang-kadang nggak penting, ya. Kadang-kadang nggak penting. Ya mungkin bukan berarti hidup tuh menjadi strict seolah-olah kita nggak punya kesenangan, boleh saja asal bisa memanagenya. Ya sekali-sekali kita bahas lah tentang ya canda-canda dikit lah tentang pernikahan, rencana nikah, tapi setelah itu kita bahas yang lebih penting lagi. Nah ini terkait dengan yang berkaitan dengan kesibukan. Makanya perhatikan ini perkataannya Imam Syafi'i dan kitab Jawabul Kafi, tulisannya dalam kitabnya Ibnu Jauzi, ya. Imam Syafi'i mengingatkan kita, sibukkan dirimu dalam ketaatan, karena jika engkau tidak bersibuk dalam ketaatan, niscaya engkau sibuk dalam kesia-siaan atau kebatilan. Jika engkau tidak sibuk dalam ketaatan, dalam ibadah, ya, maka dijamin engkau sibuk dalam kemaksiatan. Ya itu saja. Rizka dan sejenis organisasi seperti YIS dan sejenisnya, Rizka ini memfasilitasi supaya anak muda itu sibuk, tapi sibuk dalam ketaatan. Sibuk, dibikin produktif, hampir tiap ahad, tiap pekan ada kajian, ada event, ada aktivitas yang intinya berpindah dari amal satu ke amal yang lain. Yang variasi, ya, yang mau fotografi, bagaimana memanfaatkan fotografi ini untuk kemanfaatan untuk umat, mengambil misalnya ya jangan fotografi ujung-ujungnya foto ahwat, kan gitu, jangan ya, tapi yang diambil momen-momen yang berkaitan dengan dakwah Islam seperti itu, ya. Ini jadi sibukkan diri, berarti kata kuncinya besok itu harus jelas. Makanya selalu saya ingatkan, kelemahan anak muda zaman sekarang itu dua, dan ini hampir seluruh pakar ilmu parenting itu membahas ini, ya. Yang pertama, nggak punya roadmap. Lu mau jadi apa, ya kan selalu kalau ditanya kamu ya, mau rencana 10 tahun jadi apa, mengalir bagai air. Ya kalau ngalirnya ke sungai nggak masalah, yang repot ngalir ke septic tank, dan ini banyak ikut-ikutan. Kan ingat, di masa sekarang tuh kalau engkau tidak menentukan arah masa depanmu, engkau akan dibawa ke arah masa depan orang lain. Kalau orang lain yang mengajakmu orang baik, alhamdulillah. Masalahnya banyak orang lain yang membuat akun-akun menjadi trendsetter dan kita masuk dalam perangkapnya, karena kita nggak memiliki arah masa depan kita, roadmap. Makanya kalau kita lihat Muhammad Al-Fatih, seorang anak muda yang roadmapnya jelas, dari kecil sudah mikirin naklukkan benteng Konstantin. Makanya kisah percintaan dia sesuatu yang nggak dibahas. Syed Qutb, ya, visinya jelas, ya, dia arah ke depan adalah menjadi bagian syahid, ya, mati di membela nama Allah. Makanya kisah percintaan dia itu sesuatu yang tidak membuat dia galau berhari-hari, ya kan. Kalau kita baca kisah percintaan Syed Qutb, kita ngerasa ya Allah tragis banget, ya. Tahu Syed Qutb, dia penulis tafsir fi Jalal Quran yang monumental itu, dia nulis tafsirnya di dalam penjara, ya, dan dia seorang ulama jomblo yang matinya syahid, ya, di tiang gantungan. Di saat dia mau dihukum mati oleh Jamal Abdul Nasir dan algojonya namanya Syamsul Badran. Sempat Syamsul Badran bilang gini, bersyahadatlah wahai Syed Qutb, ayo kamu sebelum aku mati bersyahadatnya. Syed Qutb bilang, ya, aku mati ini dengan syahadat, karena syahadat, sementara kamu makan tuh dengan syahadat, gitu. Mudah-mudahan ngerti maksudnya apa. Aku ini justru mau mati ini gara-gara membela syahadat, kamu itu cari makan dengan syahadat, ya. Maksudnya nggak usah ngajarin aku tentang syahadat deh, gua aja nih ini udah menyerahkan hidup dan mati gua untuk agama Allah, gitu. Jadi Syamsul Badran tuh bilang, ayo sebelum kamu dihukum mati, ucapin syahadat. Lah ini mau ngapain, selama ini gua ngapain, kata dia. Bukan cuma ngucap doang, dia tidak mau dibawa kepada pemerintahan yang zalim, dia jelas hak dan batil, kan begitu, ya. Mungkin banyak nggak tahu kisah percintaan dia sebelumnya adalah seorang yang sangat senang sastra. Dia dulu punya impian, kan, bagaimana dia pengen belajar sastra di Amerika. Di Amerika dia sebelumnya sudah hafal Quran, tapi dia tertarik sastra itu, yang tertarik di Amerika.
Begitu dulu dia belum gabung ke Jamaah Ikhwanul Muslimun, begitu pendirinya Hasan al-Banna syahid, ya, ditembak oleh beberapa intelijen, ya, dan rumah sakit tidak ada yang menolong. Hampir berita tentang kematian Hasan al-Banna itu menggembirakan orang-orang di Eropa, dan itu membuat Said Qutb bertanya-tanya, kok bisa ya ada seseorang yang meninggal digembirakan oleh orang-orang Kristen. Dan inilah dia teringat, dan ini salah satu kata kuncinya kan, ikutilah ulama yang kematiannya diharapkan oleh orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Jadi kalau ditanya, Ustadz, saya itu harus ngikutin ulama siapa? Ya, saya harus ngikutin ulama siapa? Sekarang kan banyak ulama. Itu kata Said Qutb gitu, ikutilah ulama yang kematiannya kalau sekiranya dia meninggal itu sangat disenangi oleh orang kafir, oleh orang munafik, oleh orang jil. Itu aja. Jadi kalau sekarang nanya siapa tuh, silakan antum kira-kira mikir siapa itu orang itu yang kira-kira kalau udah mati, wow, bersorak-sorak, kirimin karangan bunga kan gitu ya. Ya, ini kira-kira siapa yang pikirin lah. Waktu Hasan al-Banna meninggal, mikir kan, itu si Said Qutb pikir, ini orang dahsyat nih, sampai orang kafir. Kan Imam Syafi'i sendiri bilang gitu, cari ulama yang sampai panah musuh itu mengarah ke dia. Begitu dia pulang, dia mikir, berarti saya harus, ya, mencari nih profil organisasinya. Dia datang ke Mesir, dia langsung mendaftar ke Jamaah Ikhwanul Muslimun. Pada saat dia habis saja berbaiat Jamaah Muslimun, di sebuah, ya, diceritakan ketika dia berada di sebuah tram, ya, tram itu kereta, ya, kereta itu, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita, itu temennya waktu SMP, dan dia ingat dia mencintai wanita ini waktu SMP. Itu cinta pertama dia. Wah, si fulana kan gitu ya, dan naluriah dia langsung sadar, wah dia. Maka ditanya, wahai ukhti, ya, apakah kau sudah menikah? Belum. Ya, bagaimana kalau aku melamarmu? Selesai. Dia nggak perlu yang mikir panjang-panjangan gitu. Yang nama nikah itu nggak usah bikin ribet. Gak usah pikir boleh nggak tukeran CV dulu gitu ya. Kali aja kita cocok. Mungkin PDKT jalan berdua. Bagaimana kalau kita nonton film Surau Sile dulu berdua gitu ya. Habis itu enggak, dia nggak ada gitu. Engkau si fulana kan yang waktu SMP gitu. Iya. Apakah kau sudah menikah? Belum. Bagaimana kalau aku menikahimu? Wanita ini bingung. Akhirnya dia tersipu malu. Boleh, datangi ayahku. Baik, sebelum aku menikahimu, aku tanya dulu. Aku menikahimu karena aku punya perasaan waktu SMP kepadamu. Itu kau cinta pertamaku. Sebelum aku menikahimu, aku tanya, apakah ada laki lain yang kau cintai sebelum engkau bertemu dengan aku? Sekarang wanita ini bilang, ada, saya pernah menikahi fulan, mencintai si fulan, mencintai si fulan. Oke, kalau gitu saya nggak jadi menikah dengan kamu. Kaget kan? Kenapa? Kan aku cuma cinta doang. Ketahuilah wanita, kata dia, sesungguhnya aku tidak hanya membutuhkan wanita yang perawan fisiknya, tapi juga perawan hatinya. Gitu. Habis itu ditinggalin. Terus dia bingung, udah ngapain ya? Udah saya gitu, makin total dia, ternyata yang dia cintai ini hatinya sudah nggak perawan. Kalau gitu saya nggak usah nikah. Ditanya, kenapa kamu nikah? Saya harus fair. Saya nuntut orang perawan hatinya, sementara saya nggak perjaka hatinya. Berarti kalau saya nikah dengan lain, saya harus jujur sama dia, saya sudah mencintai wanita sebelum kamu. Kalau gitu ya sudah, sibukkan aja dalam dakwah. Udah, aku udah totalitas, tulis kitab sebagainya, masya Allah. Ya, ma'alim fitorik dan sejenisnya. Itu saya ingin sampaikan, sibuk, ya, sibuk, ya, salah satunya bagaimana membuat kita akhir produktif. Berarti yang menjerat kita itu karena nggak sibuk. Yang menjerat itu karena nggak sibuk. Ustadz, iya ini dorongan syahwat nih kuat bapak nikah tapi belum ada jodohnya. Sibukkan, bikin waktunya cuma 2. Lebih baik sibuk dalam amal soleh atau tidur, 2 aja. Sibuk amal soleh atau tidur. Sibuk malah tidur, jangan ada waktu bengong. Ya, kalau waktu bengong teringat, ya, lagunya Ed Kustik, ya, teringat lagunya, ya, Tuhan ku cinta dia, ku sayang dia, ya, lagunya ada macam dah, akhirnya makin galau lagi. Udah, jangan banyak bengong.
Ya, ingat rumusnya, orang bengong cepat matinya. Ya, lagi nyelam bengong mati kan gitu ya. Oke. Baik ya. Yang ketiga, dan ini penting, kenapa orang itu hidupnya melulu jodoh? Pertemanan lah yang membuat dia seperti itu. Maka berteman pun mempengaruhi. Kumpulan-kumpulan ya jomblo ababil memiliki wadahnya tanpa sadar, grup WA-nya jelas, itu hubungannya seputar itu doang. Jangan pernah gabung di grup yang jomblo nggak punya kerjaan, walaupun kita nggak punya kerjaan, karena akhirnya kita akan mengikut-ngikut juga. Karena pertemanan itu mempengaruhi obrolannya, orientasinya, itu aja. Berarti apa? Muliakan diri kita. Sebagaimana kita tahu apa rahasia kesuksesan Ibnu Abbas. Ada yang tahu? Ibnu Abbas masa mudanya itu udah dikenal jadi ulama. Ya, urusan pernikahannya tuh nggak ada yang ngerti, karena pernikahan bagi dia sepele. Tahu kenapa? Karena dari masa muda dia itu bergaulnya sudah sama para sahabat yang senior. Bahkan di sela waktunya dia minta mabit di rumah Maimunah, istrinya Rasulullah. Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Jadi dia kalau ada kesempatan, mendingan mabit nginep Rasulullah, saya pengen tahu ibadah Rasulullah gimana, saya pengen tahu salat malamnya. Setelah Rasulullah wafat, apa yang dilakukan? Dia cari ya para sahabat senior, bahkan dia rela nungguin depan rumahnya gitu ya, dan dia nggak mau ngetuk pintunya sampai sahabat ini keluar. Jadi digelar tikar aja tuh sampai kedinginan malam, bangun gitu salat subuh dan sebagainya gitu. Begitu sahabat yang buka, ini siapa? Ibnu Abbas. Kenapa nggak ngetuk pintu? Nggak mau ganggu aja. Mau ngapain? Saya ingin belajar hadis dari engkau. Gitu tuh. Maka perhatikan, perkawanan berpengaruhi. Berkawan dengan orang yang tidak sibuk dalam amal soleh, hanya mengukurkan syahwat, walaupun kita aktivis ya ibu dunia kitanya itu saja. Sekali lagi, hidup tidak melulu berbicara tentang soal jodoh, tapi penghambaan kepada Allah itu yang utama. Berarti jika kita terjerat isi kepala kita, pikiran kita, perasaan kita hanya urusan-urusan berkaitan dengan lawan jenis dalam bingkai apapun, perbaikilah. Jangan-jangan sejatinya sejak awal Allah sudah murka karena cinta kita sudah salah. Nanti kalau sudah nikah kita malah beda. Ya, kita lihat tadi, saya tadi ada kisah yang belum selesai. Itu ketika Atikah menikah, Abdurrahman menikah dengan Atikah, dinikahkan ya. Seorang istri yang luar biasa yang diniatkan karena untuk mendorong suaminya menjadi mujahid. Ya, keinginannya untuk menjadi mujahid. Ternyata waktu mereka menikah lupalah. Ternyata saking cantiknya Atikah membuat Abdurrahman ini merasakan nikmat dunia, tapi dia lupa, lalai dalam urusan jihad. Ya, mereka boleh bilang the best couple. Ya, mesra iya, tapi kemesraan membuat Abu Bakar tuh ngerasa bukan pernikahan yang seperti ini yang saya harapkan di anak saya. Mau kemana-mana gandengan ya, bikin yang lain iri kan gitu, yang udah nikah jadi pengen lagi kan, yang belum jadi gimana gitu ya, gitu aja. Disitulah Abu Bakar harus meluruskan. Apa kalimatnya? Dipanggil anaknya, wahai anakku ya, aku melihat engkau mesra sekali dengan istrimu, istri yang sudah berjanda ini. Kemudian dia bilang, betul wahai ayahku. Kemudian aku merasakan begitu kuat hebatnya pelayanan dari istriku Atikah ini. Tapi engkau lupa bahwa niatku menikahkan engkau dengan dia untuk engkau berjihad jalan Allah. Kalau begini caranya, aku khawatir justru engkau dijauhkan dari cintanya Allah dan hanya mendapatkan cinta istrimu. Allah murka kepadamu. Kaget kan? Kaget. Terus apa yang harus saya lakukan ayahanda? Ceraikan istrimu. Ceraikan istrimu. Ya, ini bab cerainya udah beda. Kaget. Maka dia pulang, dia ngomong sama istrinya dengan kalimat yang lembut. Dia bilang, wahai istriku, mau nggak cinta kita kekal di dunia sampai akhirat? Bukan dunia aja, tapi akhirat selama Allah ridha. Ya maulah, katanya. Kalau begitu bagaimana kalau kita bercerai hari ini? Kalau kita bercerai ini gimana? Oh boleh, ya udah. Akhirnya mereka pun bercerai. Inilah perceraian terindah dalam sejarah, di mana nggak perlu konferensi pers ya, ngundang firma hukum ini kan gitu ya, kemudian celetuk di media dan sebagainya, tidak ya. Walaupun akhirnya mereka bertahan terhadap status jomblonya, tersiksa. Begitu mereka merasakan memang ada yang salah, bermunajat kepada Allah. Setelah Abu Bakar ngelihat sudah perbaiki, setahun lagi mereka menikah, setahun kemudian mereka menikah kembali maksudnya
Dan akhirnya setelah itulah Abdurrahman menyadari kesalahannya dan dia berjihad di jalan Allah dan akhirnya syahid. Jadilah dia yang keempat, ya, yang syahid dari suaminya Atikah. Taib. Singkatnya adalah mudah-mudahan kita ngambil kesimpulan bahwa kebutuhan kita akan pernikahan itu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan karena fitrah manusia, tetapi jangan membuat kita lalai dari tanggung jawab yang lain. Sehingga jika ada waktu untuk mengisi dengan belajar bahasa Arab, tilawah Quran, memperbaiki diri terus menerus, insya Allah kita sejatinya telah mendapatkan esensi dari hidup, yaitu adalah untuk ibadah. Mohon maaf jika ada yang salah, yang benar dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya dan kita semua yang hadir di sini. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Alhamdulillah, luar biasa kajian hari ini. Sebelum saya lanjut sesi tanya jawab, saya mau kasih tahu beberapa hal ke teman-teman. Pertama adalah untuk teman-teman yang di sini datang dan belum join di Rizka, seperti kata Ustadz Benri, mari join. Pertama adalah kita punya Instagram, follow Instagram di @rizkamenteng. Kita punya webnya di www.rizka.org.id. Silahkan daftar, mari kita join bareng, mari kita fake bareng untuk adain program-program yang bikin orang di luar masjid untuk masuk ke dalam masjid. Lalu ada lagi program minggu depan hari Kamis tanggal merah, dan kalian yang masih bingung kemana, kita Rizka ngadain nonton bareng, nonton untuk negeri, film yang tadi disebutin Ustadz, Sirau dan Sileg. Untuk infonya teman-teman bisa nanti nanya meja di depan. Dan film itu kita adain bukan hanya nonton aja, dan itu plus donasi. Jadi untuk teman yang bisa nonton, beli tiketnya dan plus donasi. Dan kita juga punya event terdekat ini adalah event Ramadan, namanya Ramadan bersama Rizka. Kita punya 3 program, Rizka Goes to Mall, RGTM, Sign Up for Family, dan Ansor. Dan kita buka open donasi untuk Ansor. Teman-teman bisa di depan ada meja, kita jual kupon donasinya, kita ada kotak donasinya juga. Silakan kasih infak terbaik dan semoga diterima amal ibadahnya. Langsung saja ke sesi tanya jawab. Satu dari Ahmad, satu dari Ivan. Pertama Ahmad dulu. Oke, ada teman saya namanya Iqmal yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang ngeganjel banget sebenarnya yang selama ini saya pengen tanyain. Iya. Sebenarnya ada nggak sih bentuk cinta yang karena Allah itu sebelum nikah gitu, Ustadz? Atau emang cinta karena Allah itu adanya setelah nikah? Gitu. Iya. Misalkan kan kalau sebelum nikah gitu kayak ada akhwat yang masya Allah gitu. Nah itu karena Allah atau bukan, atau cuma nafsu aja gitu? Itu yang saya mau tanyain, Ustadz. Luar biasa pertanyaannya. Langsung saja dari ahwatnya, siapa yang mau bertanya? Siapa? Oke, yang paling pojok. Dan maaf, mic-nya harus saya kasih ke belakang. Sebutin namanya ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arin Ustadz, saya ingin menanyakan, Ustadz tadi sempat menceritakan beberapa tokoh-tokoh pembela Islam yang bisa dikatakan tidak berkeluarga dan dia memilih jihad dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah, apabila kita ingin melakukan hal seperti itu, tapi dari keluarga sendiri, bukan dari keluarga yang memang dekat dengan agama Islam, dan mereka mempertanyakan kenapa nggak mikirin jodoh, nanti jodohnya gimana gitu, gimana mempertahankan prinsip kita, gimana meyakinkan keluarga kita bahwa seharusnya kita lebih mencintai yang menciptakan manusia ketimbang manusia tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya.
Yang pertama, cinta karena Allah itu ada 3 syarat. Pertama, lillah, fillah, dan billah. Lillah, memang niatnya itu semua mencari ridha Allah, ya, mencari ridha Allah. Sementara fillah, ya, yang dicintai pun sesuatu yang dicintai oleh Allah, sama-sama dicintai Allah. Karena itu nggak mungkin saya niat mencintai karena Allah mencintai Ahok, tuh nggak mungkin, ya. Saya cinta karena Allah mencintai Ahok, itu nggak mungkin. Saya sampaikan walaupun mungkin pilkada selesai, tapi saya sampaikan ini supaya orang-orang tahu. Kenapa? Karena nggak fillah. Bohong banget dibilang mencintai misalnya seorang wanita yang kerjanya dugem tiap malam karena Allah, nggak mungkin, ya. Ya. Yang berikutnya adalah billah. Billah itu caranya. Berarti setelah kita niatnya, kemudian dia kriterianya, berikut caranya. Kalau cinta karena Allah berarti tidak melanggar syariat Allah, tidak melanggar syariat. Dan kalau ditanya adakah contohnya, ada banyak. Yang terkenal itu cinta kisahnya Talhah kepada Aisyah. Talhah mencintai Aisyah bahkan sebelum dilamar. Pertama karena Talhah meyakini Aisyah dari seorang wanita, dari seorang lelaki yang utama, yaitu Abu Bakar, keturunan Abu Bakar. Yang kedua, nalurinya memang cantik memang. Nah ini ya, tetapi apa yang terjadi? Dia memendam perasaannya, dan situlah kata kuncinya. Cinta yang bersih billah adalah dia tidak diucapkan sebelum waktunya. Kenapa? Karena mengucapkan cinta sebelum waktunya ada deklarasi untuk digoda oleh setan. Dengan ente bilang walaupun cuman kalimatnya, ukhti, ana cuman pengen ukhti tahu. Ya kalau selama ini ana memimpikan ukhti, cuman pengen ukhti tahu aja. Terus akhwatnya bilang, ya ana juga. Terus so what after that? Kemudian disitulah setan membungkuskan, ente belum lulus kuliah, udah anggap adik angkat. Mulailah beradik kakak angkat. Jebakannya di situ. Makanya jangan pernah ucapkan cinta sebelum waktunya. Kalau udah halal baru. Jadi yang penting lamar dulu baru ucapkan. Ya. Jadi bukan cinta dulu. Kalau misalnya ditolak lamarannya, kemana-mana itu perasaannya, itu larinya, nggak enak sakitnya. Oke. Talha mencintai, tapi diungkapkan di dalam hatinya. Dan ini menjadi pelajaran. Nah, ternyata dinikahi oleh Rasulullah. Wah, nikahi Rasulullah. Tapi dia nggak mau menyakiti Rasulullah. Tapi dia nggak bisa menahan perasaannya. Makanya disebutkan riwayat dia diam-diam datang ke rumah Rasulullah sekadar untuk melihat Aisyah, istrinya Rasulullah. Dan saat itu ayat hijab belum turun. Jadi ayat hijab belum turun. Jadi waktu ayat hijab belum turun, wah Aisyah makin cantik aja. Kan begitu ya. Tapi dia nggak ungkapkan itu. Sampai akhirnya dia manusiawi ya, menahan perasaan tersebut. Keluarlah tekad dalam dirinya, pokoknya kalau nanti Aisyah jadi janda, saya nikahin dia. Pokoknya pas Rasulullah wafat, masa dia selesai, lamar. Udah tuh tekadnya dia. Disitulah Allah membaca isi hatinya, maka Allah menurunkan Quran yang membahas tentang larangan menikahi janda-janda Rasulullah. Begitu ayatnya turun, Tolha langsung sadar, nih ayat buat gue banget nih. Aduh. Dia tahu nih Allah baca isi hatinya, ini ayat buat gue. Ya, emang gitu. Sahabat tuh kalau ayat turun mikirnya ini buat siapa? Itulah yang enaknya jadi sahabat. Karena kebutuhan ayat, kebutuhan atas masalah kita. Kan gitu enaknya jadi sahabat ya. Turun ayat karena masalah kita. Ada misalnya sahabat yang ngomongnya tinggi Rasulullah, Nabi kemana? Kan gitu, turun surat Al-Hujurat. Kan begitu. Jadi sahabat tuh mikir, waktu turun gitu, Allah baca niat. Nah, karena niatnya karena Allah, ini cinta yang terlarang. Mau dipaksain bukan lagi, ini sudah tidak billah. Memaksakan, kenapa? Kalau memaksakan kan bisa saja dia kekeh, pokoknya saya nikah itu, bagaimana caranya? Kan Rasul udah wafat, gak ada tahu ini. Tetapi dia telah berkhianat kepada cinta Rasulullah. Itu nggak akan pernah selesai urusan di akhirat. Maka dia sadar, cinta terlarang jangan teruskan, jangan ditumbuh suburkan, bahaya.
maka dia tahu nggak mungkin kesampaian, maka dia alihkan cintanya kepada wanita lain. Dia langsung memutuskan cari wanita lain, ya KW 2 KW 3 berapa penting, pokoknya nikahin dah. Akhirnya dia alihkan cintanya agar tidak kepikiran kepada Aisyah, dan demi mengingatkan dia akan cinta sama Aisyah, maka begitu lahir anak perempuannya maka dikasih nama Aisyah, Aisyah binti Talhah, ya ini mengenang mantan kan itu ya. Jadi kalau nanti mbak-mbak ini punya suaminya ngasih nama anak perempuannya dengan nama sesuatu, tanya jangan-jangan ya oke. Itu berarti yang tadi antum tanyakan, ya boleh ada, tapi syaratnya tadi lillah, niatnya kan Allah, fillah. Bohong kalau kriterianya itu tidak kriteria Allah, ya berarti wajar antum tertarik sama seorang muslimah yang dia akhlaknya baik sebagainya, tapi nggak boleh cukup sampai fillah, harus billah. Billah tidak, sebelum saya siap melamarnya jangan nyatakan, itu jadi fitnah ya. Baik. Yang kedua terkait dengan akhwat yang bertanya, bagaimana jika kita punya keluarga yang tidak memahami kita, dan itulah memang salah satu lika-liku dalam menjadi seorang muslim. Bahkan keluarga sendiri mencibir dan udah biasa. Apakah kita lantas langsung ragu? Ingat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Ya. Ayat ini surat Al-Hujurat ayat 15 mengingatkan sesungguhnya orang mukmin itu beriman kepada Allah Rasulnya dan dia nggak ragu. Nah, ayat ini mempertegas ada orang beriman sama Rasul tapi akhirnya ragu. Maka ayat ini memberikan batasan dia benar-benar yakin nggak ragu. Karena biasanya kita beriman sama Allah dan Rasul itu saat situasi stabil. Ngerti maksudnya? Maksudnya gini, kita memahami rizki itu di tangan Allah pada saat pekerjaan kita dapat di pekerjaan basah, rutin gajinya ke rekening setiap bulan, memandang nambah terus saldonya kan gitu, hampir tiap bulan. Disitulah kalau kita membahas tentang kajian rizki tangan Allah, percaya insya Allah kan rizki di tangan Allah ya, sampai suatu hari Allah uji, dipecat dari pekerjaannya. Disitulah apakah dia lam yartabu. Sama jodoh juga gitu. Dengan kita usia 17-18 kalau ditanya nggak mau nikah, insya Allah mah jodoh tangan Allah. Begitu udah lihat umur 35, jodoh di tangan siapa? Di tangan murabi gue. Gara-gara gue nggak nikah kan gitu ya. Jadi udah beda. Nah ini penting. Berarti yang tadi ukti alami, Ustaz, bagaimana keluarga? Ya memang Allah akan menguji kita. Ahasiban nas ayaturaku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia dibiarkan saja berkata bahwa beriman kepada Allah sementara nggak ada ujian buat dia? Diuji. Salah satu ujiannya keluarganya. Jadi keluarga bilang, kok kamu belum nikah? Belum juga. Jawabnya bilang, iya mah lagi nyari, udah nggak usah berdebat, doain aja ya mah. Memandang nikah, pertanyaan itu, pertanyaan menunjukkan orang tua kita perhatian, jangan kita seuzon. Ya, kadang-kadang kan kita baperan ditanya, kamu kok belum nikah juga? Mama mikir ya, mama sakit perasaanku. Ini kayak Ustaz Bendi nanya jomblo nih. Mama jangan-jangan temennya kan gitu curiga ya gitu. Jadi kan kita baperan biasa aja. Kalau ada orang nanya kapan nikah kan mengharapkan bahagia. Kecuali dia nanya kapan mati kan itu mengharapkan sengsara. Jadi kalau orang nanya kapan nikah berpikir dia mengharapkan kita bahagia. Ini doain aja ya ma. Kalau bilang kalau ternyata misalnya kamu nikah dulu aja dan sebagai dia mengintervensi, maka kita jelaskan dengan yang baik. Mah, aku tuh niatnya begini itu planningnya ya karena aku ingin supaya pas menikah aku memberikan manfaat untuk suamiku, jangan sampai justru merepotkan suami, tidak menjadi istri yang soleha karena nggak taat dan sebagainya. Jadi kita jelaskan. Dan yang ketiga, perhatikan, dan ini kata kuncinya, keluarga tidak akan merecoki keputusan kita selama dua, kita pribadi yang tidak suka meminta, yang kedua kita pribadi yang suka memberi kepadanya. Ingat, kalau kita suka meminta sama orang tua, yang kedua pelit nggak pernah ngasih, maka membuka ruang keluarga untuk intervensi. Kamu tuh makanya nikah, mama capek ngasih uang mulu sama kamu.
Udah nikah aja lah, biar ada yang biarin kuliah kamu tuh S2, S3. Kan begitu. Makanya saya ingatkan, kalau ingin kita keluarga itu tidak mengintervensi keputusan-keputusan kita, banyak hal, bukan hanya urusan nikah, urusan dakwah kita memilih. Bahkan maaf, misalnya saya waktu dulu lulus SMA memilih menikah, ya, pada saat saya mau mengatakan ini menikah, saya akan berpikir bapak saya akan kaget dan akan mengatakan kamu kencing aja belum lurus, kan gitu ya kalimat. Saya nggak tahu selurus apa harus kencing yang gitu. Dan itu saya dijawab, saya sadar bahwa hanya bisa membuat orang tua yakin, pertama jangan pernah minta, jangan pernah membebani, yang kedua berikan kemanfaatan. Berarti yang ketiga, ukhti, siapapun sini akhi, kalau kita sama keluarga punya dua ciri tadi, yaitu suka meminta dan pelit, maka keluarga itu emang ngerecokin, kamu tuh gitu, makanya dinasihatin mulu kita, tapi kok kita nggak pernah minta, bahkan suka ngasih. Itu orang tua juga, ya dia tahu arah hidupnya, dia tuh selama ini baik gitu ya, mudah-mudahan paham ya. Baik, silakan panitia. Alhamdulillah, luar biasa kajian hari ini, yang bahasanya adalah hidup nggak melulu soal jomblo. Dan semoga besok dan malam ini kita bisa mulai muliakan diri kita, sibuk dengan dakwah, pilih teman yang baik, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan terima kasih untuk yang sudah datang hari ini, dan mohon maaf jika dalam sambutan kita ada banyak kekurangan, dan semoga yang nanti pulang ke rumah lancar, selamat sampai tujuan. Dan semoga doa yang terbaik juga untuk Ustaz Bandri atas ilmunya. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.